Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Ulangan 4 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan, Allahmu, masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan, Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini, yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan, Allahmu, di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Ulangan 4 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu jalan dan perintah Allah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Meneruskan Kebenaran, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Karena tidak mampu bertemu langsung para cucu dengan risiko terinfeksi, banyak kakek nenek mencari cara baru agar tetap terhubung selama pandemi COVID-19.
Survei terbaru menunjukkan banyak kakek nenek mulai belajar mengirimkan pesan teks dan membuka akun media sosial untuk menjaga relasi yang berharga dengan cucu-cucu mereka. Sebagian bahkan beribadah bersama keluarga besar melalui panggilan video. Salah satu cara terindah yang dapat dilakukan orang tua dan kakek nenek untuk mempengaruhi anak cucu mereka adalah dengan meneruskan kebenaran Alkitab. Dalam Ulangan 4, Musa memerintahkan umat Allah agar tidak melupakan hal-hal yang dilihat oleh mereka tentang Allah, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatan mereka, tertulis dalam Ulangan 4 ayat 9. Musa melanjutkan dengan berkata bahwa meneruskan hal-hal itu kepada generasi-generasi mendatang akan memampukan mereka belajar takut kepada Allah, tertulis dalam Ulangan 4 ayat 10, dan hidup seturut dengan kebenarannya di tanah yang diberikannya kepada mereka. Hubungan dengan keluarga dan sahabat yang diberikan Allah kepada kita memang dimaksudkan untuk kita nikmati. Menurut rancangan Allah, relasi-relasi itu juga dimaksudkan sebagai saluran untuk membagikan hikmat-Nya dari satu generasi ke generasi berikutnya, mendidik mereka dalam kebenaran, dan memperlengkapi mereka untuk setiap perbuatan baik, tertulis dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Ketika kita membagikan kebenaran dan karya Allah dalam hidup kita kepada generasi mendatang, baik melalui pesan teks, panggilan telepon, video, atau percakapan tatap muka, kita memperlengkapi mereka untuk menyaksikan dan menikmati karyanya dalam hidup mereka sendiri. Dari ayat renungan kita yang tertulis, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu jalan dan perintah Allah. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa kita terpanggil untuk melayani Tuhan dan memberitakan firman Tuhan dan semua aturan Tuhan menurut ajaran Kristen. Sesuai dengan tugas yang diberikan kepada rasul atau murid Tuhan Yesus adalah memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Dan kita dapat memberitakan kepada keluarga kita dan saudara kita tentang kabar bahagia itu. Semoga saudara penonton channel Saudara Rohani selalu diberikan kerendahan hati dan kekuatan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Siapa yang pernah meneruskan kebenaran Allah kepada Anda? Kepada siapa Anda dapat membagikan kebenarannya, melalui pesan singkat, tulisan tangan, atau percakapan tatap muka? Hal ini patut kamu ketahui. Ucapan Musa dalam Ulangan 4 menyatakan dua aspek bertautan tentang keadaan manusia. Pertama, kita mudah sekali melupakan peristiwa-peristiwa dan perkataan-perkataan penting, tertulis dalam kitab Ulangan 4 ayat 9a. Kedua, untuk menghindari hal itu, kita perlu secara sengaja tetap mengingat hal-hal penting, terdapat di kitab Ulangan 4 ayat 9b. Kita dapat melihat bahwa seruan untuk sengaja mengingat perbuatan-perbuatan Allah itu mengantisipasi siklus penyimpangan rohani yang terjadi turun-temurun dalam kitab Hakim-Hakim. Di sini, dalam kitab Ulangan, umat Israel didorong untuk meneruskan ingatan akan perbuatan-perbuatan Allah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu,
tertulis di kitab Ulangan 4 ayat 9-10. Dalam kitab Hakim-Hakim, kita berulang kali membaca kegagalan mereka untuk melakukannya dan akibat-akibat yang mereka derita. Lihat di dalam pasal 3 ayat 10 sampai dengan 12. Di dalam setiap siklus kitab Hakim-Hakim, ketidakpatuhan umat Israel sudah terjadi pada generasi pertama atau kedua sesudah Allah melepaskan mereka. Dan ini menunjukkan kelalaian mereka untuk meneruskan ingatan akan perbuatan Allah kepada anak-anak mereka. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.